Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Assalam Tekno. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Kita mulai masuk ke materi cara membuat rumus matematika atau menulis matematika bilangan pecahan. Ini seperti pada contoh yang ada di atas ini. Ini biasanya kalau kita ketik manual ini akan sangat menyulitkan sekali. Nah, ini disebut namanya kalau dalam pengetikan istilahnya equation. Ini dapat kita lakukan secara otomatis atau kita lakukan susunannya nanti akan sudah otomatis seperti ini. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Kita klik menu insert, kemudian kita pilih equation. Kita klik segitiganya. Kita cari apakah di sini ada dari template yang sudah disediakan. Ini sudah ada equation sesuai dengan keinginan kita. Jika belum ada, maka kita pilih insert new equation. Kemudian kita lihat struktur dari rumus yang akan kita buat atau ketikan yang kita buat. Nah, kita ketahui dulu di atas ini ketika kita pilih insert new equation, maka akan ada tab menu desain. Di tab menu desain ini kita bisa pilih banyak sekali pilihan. Yang pertama kita ketahui dulu di sebelah kiri ini ada simbol. Simbol ini untuk kita memasukkan jika memang ada simbol-simbol yang kita inginkan. Kemudian di sebelah kanan ini ada struktur. Struktur ini adalah susunan dari teks yang akan kita ketik. Di sebelah ini ada fraction. Ini bisa kita pilih. Kita lihat contoh yang ada. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada script, radikal, integral, let operator, dan lain sebagainya. Kita lihat struktur yang akan kita buat. Maka ini adalah bilangan pecahan. Kita lihat di fraction. Kita klik, kemudian kita pilih yang pertama. Ini akan kita isi angka seperti di atas. Cara mengisi angka, kita klik saja kotaknya. Kita ketikkan angkanya. Nah, kemudian untuk tanda plus ini kita cukup geser kursornya dengan menggunakan anak panah yang ada di keyboard satu kali. Kita klik plus. Kemudian kita ambil lagi fractionnya. Kita isi lagi. Kita geser lagi pakai anak panah. Kemudian kita ambil lagi. Dan kita isi. Ini hasilnya. Sama. Nah, ini cara menggunakan equation. Kemudian di sebelah kanan ini ada bilangan campuran. Ada pecahan campuran. Jadi untuk menggunakannya pada prinsipnya sama dengan yang pertama. Hanya kita menambahkan angka bilangan desimal di depan ini. Caranya sama, kita klik menu insert, kemudian kita pilih insert new question. Kemudian kita langsung ketikkan dulu angkanya 1. Kemudian kita pilih struktur. Kita masukkan angkanya. Kita geser pakai anak panah. Masukkan tandanya. Kita ketikkan lagi bilangan desimal. Kita pilih strukturnya. Masukkan kembali. Kita geser lagi pakai anak panah. Sama dengan masukkan hasilnya bilangan desimal. Kemudian kita pilih struktur.
kita masukkan angkanya. Ini hasilnya sama. Kemudian kalau kita mau membuat rumus yang lain, bagaimana caranya? Sama, kita dari menu insert, kemudian kita pilih insert new equation. Misalnya kita akan membuat bilangan akar. Kita bisa pilih di sini di radikal. Kemudian di sini ada contohnya. Kita mau membuat seperti apa? Misalkan ini akar 2. Kita pilih saja. 2-nya sudah ada. Ini bisa kita rubah sesuai kemauan kita. Akar 3 boleh. Kemudian di sini ada 9. Itu seperti itu. Kalau mau kita lakukan penjumlahan, boleh, kita langsungkan saja, kita spasi kita masukkan jumlah, kemudian kita masukkan nominalnya. Ada lagi kalau kita mau buat akar pangkat, bisa kita dari insert, kita pilih new equation. Di sini tidak tersedia akar pangkat. Lalu bagaimana caranya? Kita langsung saja kita pilih maaf, ini kita ulangi. Kita pilih insert equation, new equation. Kemudian kita pilih akar. Ini bisa kita rubah dengan script. Kita pilih akar pangkat. Misalkan 3. Nah, seperti itu hasilnya. Untuk membuat rumus yang lebih rumit sekali, kita ambil contoh ini. Kita akan membuat rumus ini. Bagaimana caranya? Kita mulai satu persatu. Insert equation. Anggap ini tidak ada. Kita pilih new equation. Di sini ada tanda buka kurung. Lalu bagaimana kita akan membuat rumus seperti yang ada di atas ini? Caranya, pertama kita dari menu insert, kemudian kita pilih insert new equation. Kita tidak bisa untuk mengambil ini melalui bracket. Misalkan ini tidak akan jadi. Karena apa? Ada tanda pangkat di luar tanda kurung. Caranya kita lakukan dari script. Kita ambil yang ada pangkatnya. Kemudian kita ketikkan yang ini. Kita masukkan tanda pangkatnya. Kemudian kita geser. Kita masukkan sama dengan. Kemudian ada tanda ini, kita cari large operator. Ya, ada. Ini dia. Kita masukkan nominalnya. Ketik di atas N, kemudian di bawah ada K sama dengan 0. Di sebelah sini, nah ini ada tanda kurung. Lalu bagaimana? Kita ambil dari bracket. Kita langsung ambil bracket yang ada ini. Seperti ini. N dan K ini bisa kita rubah. Tapi karena contohnya N dan K, kita ketikkan N dan K. Kemudian X. Nah, ini X pangkat, A pangkat. Nah, ini X pangkat ini kita tidak bisa dilakukan dengan pengetikan seperti ini. Tapi caranya kita ambil lagi dari script. Kita ketikkan X, kemudian di pangkatnya K, kemudian kita geser lagi, kita ambil lagi, kita ambil dari script, kemudian yang paling awal, kemudian kita ketikkan A pangkat
N min K. Ini hasilnya. Sama? Sama. Oke, kita ulangi lagi, kita buat rumus yang mirip juga, sama sulitnya. Misalkan ini. Kita praktek. Tidak apa-apa, kita akan praktek. Coba praktekkan. Set new equation. Kita ketikkan dulu F. Kita bisa pakai buka kurung sendiri boleh. Kalau single seperti ini tidak masalah. Ketikkan. Nah, ini ada A, kemudian nolnya di bawah. Kita pakai script. A 0 kemudian plus. Nah, ini tanda ini kita ambil lagi di sini. Kita lihat strukturnya itu hanya ada di atas ada 1, di bawah ada 1. Kita ambil ini. Kenapa ini ada? Karena setelah tanda ini masih akan ada lanjutannya, rumus berikutnya. Nah, ini menggunakan simbol, sahabat. Yang di atas ini adalah simbol. Tidak bisa, kita cari di keyboard juga tidak akan ketemu. Maka kita ambil simbol ini. Di bawah ada N sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan penulisan yang ada di depannya ini. Kita ambil dulu di bracket ini. Kita ketikkan. Nah, ini ada A, kemudian N di bawah, seperti yang di depan ini. Kita ambil lagi di sini. Kita ketikkan dulu A, kemudian sebelahnya ada N. Kita geser, kita masukkan cos. Kemudian ini, tanda ini kita menggunakan fraction yang ini. N, kemudian tanda P. P juga di keyboard tidak ada, kita cari di simbol. Kemudian X, nah yang di bawah kita isi. Kemudian kita geser, kita masukkan plus. Kemudian lagi ini B, N ada di bawahnya, kita ambil ini B, kemudian N. Kita geser lagi sin. Nah, ini yang terakhir, tapi ini tadi bawaan dari bracket atau tanda kurung yang tadi kita ambil. Caranya kita buang dulu. Cara membuangnya bagaimana? Kita klik di depannya. Kita klik di depannya sini boleh. Kemudian kita backspace. 2 kali dia hilang. Baru kita masukkan lagi fraksi yang seperti ini, struktur yang seperti ini. Kita masukkan rumusnya ini. Kita lihat hasilnya jadi dan sama persis. Nah, ini cara untuk membuat rumus-rumus matematika. Silakan sahabat coba berulang-ulang kali sampai betul-betul bisa paham. Agar nanti ketika ada pengetikan yang seperti ini, sahabat-sahabat tidak bingung. Sekian dari saya, penjelasan saya. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan selamat mencoba. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kemudian nyalakan tanda loncengnya dan sampai jumpa di materi video tutorial selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.